pohon besar sana itu ya, katanya ada sosok penghuni yaitu pocong ya. Nah, itu ini ditunjukkan. Ya merinding. Merinding. Oh, merinding. Gimana pocongnya jahat apa enggak? Kamu merinding lihat apa, Dek? Habis lihat apa tadi kok merinding itu? Ya, gimana? Gimana? Adik Ais pengen duduk enggak? Di sana, di pohon sana. Enggak. Mau duduk apa di mana, Mbak Ais? Serem. Ada berapa adik Ais? Satu di sana. Ya, di sana. Menurut adik Aisyah ini ada juga pocong yang menunggu dari pohon raksasa. Sama-sama lihat kan tadi ya. Ada apa tadi adik Ais? Pocong. Oh. YouTube channel Dresman LA menyajikan eksplorasi, fenomena alam, sejarah, legenda, dan hiburan. Ya saat ini kita bersama Mbak Lara sama adik Aisyah yang punya kelebihan yaitu bisa melihat sosok makhluk astral atau alam gaib yang tidak semua orang bisa ya begini. Jadi adik Aisyah ini sudah memang sejak lahir adik ini sudah punya karoma atau kelebihan yang mungkin sudah turun-temurun dari orang tua ya, atau kakeknya atau siapa mungkin ya. Dan kali ini kita akan berkolaborasi dengan Mbak Rara yang juga punya hal spiritual yang juga hampir punya kemiripan. Apa? Ada apa? Ya, jadi kita ikuti ada Aisyah sama Mbak Rara. Aisyah. Ini di posisinya di makam. Sini. Yang memang sudah dikasih lagi. Adik ini juga punya kelebihan. Di kuburan sini ada apa Aisyah? Ada apa? Bunyi gombel. Sebelah mana gombelnya? Gombel. Ya, ternyata adik saya sudah melihat sosok kulit gombel yang konon ada di pohon itu. Saya sudah mulai menggigil, merinding ya. Dan Mbak Rara juga mendampinginya ya, mungkin karena adik ini juga masih kecil ya, mungkin perlu juga pengawasan dari Mbak Rara yang punya satu sama lain ini punya kelebihan masing-masing. Jadi kelebihan adik Aisyah ini kata orang tuanya itu Baik. Ini ya. ya ada apa Mbak Rara? Ada bunyi gombel di sini. Ada apa gombel? Lihat Ais. Apa ini ya? Gombelnya di atas. Sosok gombel yang menurut adik Aisyah ini ada di pohon. Tidur. Enggak lagi. Iya, adik Aisyah ini punya kelebihan tahu makhluk abstrak atau alam gaib. Jadi ada sosok apa aja Mbak Lara selain Wewe Gombel? Di situ ada apa? Itu di bawah itu. Coba sini. Langsung kasih lihat ya. Di situ ada. Ada pocong. Tuh.
ditunjukkan oleh adik kita Aisyah, sang anak indigo, di pohon besar sana itu ya. Katanya ada sosok penghuni, yaitu pocong ya. Nah, itu teman-teman, ini dipertunjukkan menampakkan di pocong ya. Merinding. Gak apa-apa. Baik kok ya. Siapa yang bangga? Ada siku. Ada penampakan di pohon yang sangat besar itu. Ada yang nunggu ya. Itu ada. Kita diperlihatkan sosok penampakan memang sangat jauh sekali. Nah, di atas sana. Apa yang ada? Ada kayu. Itu teman ya. Ini di pemakaman umum ya, di TP, tempat pemakaman. Dia punya kecerdasan juga yang sangat tinggi. Menurut orang tuanya juga ya sekolah dia juga sangat cerdas. Dia merinding. Merinding baik. Oh, merinding. Ada ya. Gimana? Pocongnya jahat apa enggak ada ya? Kamu merinding lihat apa, Dek? Habis lihat apa tadi kok merinding? Di Lombok, di Palangkaraya bareng. Ya, duduk di mana? Duduk di mana? Adik Ais pengen duduk lah. Di sana. Di sana, di pohon sana. Indah. Yang rubuh. Mau duduk apa di mana, Mbak Ais? Mana Adik Ais? Serem. Serem. Ini serem sekali tuh. Ada berapa adik Ais? Satu. Satu di sana. Ya di sana ya teman ya. Menurut adik Aisyah ini ada sosok pocong yang menunggu dari pohon raksasa itu. Jangan masuk mulut. Kemana lagi adik Aisyah? Kemana kita? Sana. Ya. Kita ikuti adik Aisyah. Kita nggak bisa mengarahkan atau bagaimana karena adik Aisyah ini orang kecil dan beliau ini masih nggak bisa dia ya terserah dia maunya kemana atau pengen apa ya kita menuruti aja. Jadi nggak ada rekayasa atau skenario ya. Jadi ini alami. Udah. Tadi udah ngasih lihat tantangan tadi. Sama-sama lihat kan tadi ya. Ada apa tadi, adik Ais? Pocong. Poci, Pocong. pocong. Oh. Lihat lainnya itu ada apa saja? Ada cuma ada dua. Ada dua, pocong semua. Wewe gombel ya. Oh, wewe gombel sama pocong. Ya banyak. Banyak. Tinggal satu pohon itu. Tinggalnya itu. Yang tadi yang di pohon itu ya. Wewe gombelnya ya. Di pohon besar tadi ya. Itu si pocong ya. Ya om takut tadi ya. Itu apakah Putih gitu. ganggu itu? Ganggu. Suka menghantui orang-orang ya? Wewe gombelnya itu besar apa gimana? Besar. Rambutnya panjang. Iya panjang. Hmm. Nggak dikasih tahu tanda tangannya tadi aja. Iya. Ini tadi kan bilang nggak boleh. Nah, kok rambutnya? Ya kena autan pahit rasanya ya. Rambutnya panjang ya dia ya, wewe gombelnya ya. Apa pendek? Matanya warnanya apa matanya? Besar. Besar Besar matanya. Iya, merah ya. Wah, Terus punya gigi taring apa enggak? Giginya panjang-panjang apa enggak? Panjang. Giginya panjang. giginya. Oh, Seberapa panjangnya giginya itu? Segini? Kayak taring ya. Loh, panjang sekali.
Besar sekali teman-teman. Ya ini asli ya teman-teman, tanpa rekayasa sama sekali. Jadi adik Ais ini memang dari lahir dia sudah punya kelebihan-kelebihan. Salah satu yang mencolok itu adalah ketika ada tetangganya atau orang-orang sekitar itu ada yang mau meninggal. Jadi adik Ais ini sudah memberikan sugesti ya kepada orang tuanya maupun warga sekitar. Nanti ada diberitahu bahwa nanti ada orang meninggal atau besok ada orang meninggal, seperti itu ya teman-teman. Itu adalah salah satu yang dirasakan oleh orang tuanya ketika adik ini sudah bisa mulai bicara. Nah, seiring berkembangnya waktu dan adik ini ternyata ketika diajak orang tuanya ziarah ke makam mbahnya, itu langsung masih jauh gitu lari ke makam neneknya ya, mbahnya ya adik aja. Langsung lari dipeluk ke makam atau kuburannya, itu dipeluk sama adik Aisyah ini ya. Sepertinya tahu kalau neneknya ini ada di makam itu, dan sepertinya bisa menyambut adik Aisyah itu sendiri. Nah disitulah orang tua ini baru mulai sadar kalau adik Aisyah ini memang punya orang bilang itu indera keenam atau kelebihan.